Baik, Anda kembali bersama kami di News Jabar Special Report Miras Oplosan berujung maut. Sebelum kami lanjutkan, kami kembali sampaikan informasi Kepolisian Republik Indonesia meminta para penyidik menjerat pelaku miras oplosan di Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan pidana seberat-beratnya. Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin juga berjanji akan mengusut tuntas kasus ini sebelum bulan suci Ramadan. Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin meminta para penyidik mengusut tuntas kasus peredaran miras oplosan. Hal ini disampaikan Wakapolri lewat gelar barang bukti dan tersangka di kediaman SS Jalan Raya Bypass Cicalengka. Selain itu, ia juga meminta penyidik menjerat para pelaku dengan pidana seberat-beratnya sesuai pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Pasal tersebut menerangkan bahwa pihak-pihak yang menjual, mendistribusikan, atau membagikan sesuatu yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang lain akan terjerat pidana 15 tahun penjara. Jerat pidana bui 20 tahun hingga seumur hidup bisa mengikat pelaku bila mengakibatkan seorang meregang nyawa. Guna kondusivitas di masyarakat, ia juga memasang target kepada penyidik untuk merampungkan pengusutan kasus sebelum bulan puasa. Bulan Ramadan itu akan mengganggu orang Muslim yang sedang beribadah. Ya. Oleh karena itu hentikan. Saya kasih target berarti tinggal 2 minggu lagi, ya 12 hari lagi, sekitar 2-3 minggu lagi. Polisi juga berjanji akan menggelar razia rutin di seluruh wilayah di tanah air guna menekan peredaran miras racik berbahaya itu. Dari Kabupaten Bandung, Tifal Solesa dan Rizky Aswendi, iNews melaporkan. Kami juga ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami untuk bertanya maupun berpendapat di 022 200 4774. Silakan, sudah kami buka. Pak Yoslan, saya langsung kepada Anda. Tadi di segmen awal Anda mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam pengungkapan maupun pendalaman dan pengejaran para pelaku dari kasus miras oplosan ini. Kalau begitu, saya ingin tanggapan dari Anda, jawaban dari Anda, optimiskah sesuai dengan apa yang dikatakan dari Wakapolri bahwa sebelum bulan suci Ramadan 5 DPO tadi sudah bisa tertangkap? Insya Allah ya, karena kita tetap ya melakukan pengejaran ya kan, apapun kendala dan hambatannya ya kan, itu ya sudah biasa kita hadapi itu. Artinya tinggal Anda menunggu optimis, waktu, ya? Baik. menunggu waktu. Ya. Kalau kita bicara terkait bukti-bukti, kemudian jumlah korban yang begitu banyak, dan dari pendalaman mungkin juga mengetahui metode peracikan yang dilakukan oleh Samsudin ini. Apakah ini bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai pembunuhan berencana? Itu juga jadi pertanyaan. Ya, kalau sampai sejauh ini ya kan kita kan harus jelas ya, mendudukkan perkara apakah ini bisa masuk kategori pembunuhan rencana ya kan. Penafsiran itu masih dini lah gitu. Masih kan. terlalu Yang dini, jelas ya, kita berdasarkan fakta-fakta ya kan yang dapat kita temukan ya kan, mereka patut diduga ya kan. Baik. Artinya masih terlalu dini ya, masih harus dilakukan pendalaman lebih dalam lagi. Baik, kita tahan terlebih dahulu, kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Dani, silakan Pak. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Pak, saya mencermati kasus ini sejak 10 atau 11 April lalu ya, ketika jumlah korban berjatuhan di Cicalengka. Jadi 1 atau 2 hari setelah ditemukan korban meninggal, itu polisi dan Satpol PP langsung merazia tempat-tempat lokasi miras oplosan atau tukang jual jamu yang menjual miras ilegal. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya polisi ataupun Satpol PP mengetahui nih tempat-tempat di mana miras oplosan ataupun miras ilegal. Karena sehari atau 2 hari setelah meninggal, mereka tiba-tiba melakukan razia besar-besaran. Gimana tanggapan Bapak? Apakah memang mereka dipelihara atau bagaimana? Baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah tidak mungkin si pelaku pengedar miras ini dihukum mati aja karena sudah menimbulkan banyak orang meninggal? Baik, terima kasih.
Pak Dhani sudah bergabung bersama Ayus Jabar Special Report pagi ini. Saya langsung Pak Yoslan, bagaimana? Ini sebenarnya polisi rasanya tuh tahu kok titik-titik di mana penjualan itu ada. Buktinya tadi dikatakan oleh Pak Dhani, masyarakat langsung yang melihat. Apakah memang dijaga? Ini kembali ke backingan tadi sih sebenarnya, dipelihara, ada backingan atau seperti apa? Ya, kemarin kan Bapak Wakapolri menyampaikan apabila ya kan dapat dibuktikan ya kan bahwa pedagang-pedagang khusus miras oplosan ya, ada apa namanya itu di backingin ya oleh oknum-oknum ya kan. Pak Wakapolri nggak segan-segan melakukan tindakan ya kalau memang itu bisa dibuktikan. Baik. Ya kan. Jadi dari masyarakat tadi tolong informasi ini harus valid dan kami jaga kerahasiaannya ya kan. Oke. Pak Nandang kan lebih tahu ya kan penegakan hukum ya kan berkaitan dengan hukum pidana itu tidak serta-merta hanya bermodal informasinya, katanya ya Harus kan. jelas valid bukti Iya, dan segala macamnya ya. Ya kan? Baik, kalau begitu saya ke Pak Nandang kalau menanggapi pertanyaan yang kedua, apakah memang perlu hukuman mati? Ini juga Gubernur kita Ahmad Heriawan juga mengatakan demikian. Kalau mengikuti emosi memang harusnya sih dipidana mati. Tapi kita juga punya landasan hukum. Kita juga tidak bisa semena-mena menjatuhkan hukuman. Kan tadi kita udah ada undang-undang, KUHP mengatur, undang-undang pangan mengatur, undang-undang kesehatan mengatur. Tadi disebutkan di 204 KUHP itu kan maksimal hanya 15 tahun. 15 tahun. Kalau mau paling juga dimaksimalkan hukumannya. Dan nanti juga mungkin jaksa ketika menuntut konstruksinya berlapis pasalnya. Bukan hanya KUHP, tapi tadi saya juga ada undang-undang pangan yang juga bisa mengancam. Walaupun undang pangan juga hanya 10 tahun dan denda 220 miliar kalau tidak salah ya, yang itu. Nah, ada juga undang-undang kesehatan dan lain-lainnya. Kalau ke pidana mati karena apalagi direncanakan 340 itu tidak memenuhi. Kalau melihat saya sih tidak memenuhi unsur-unsur mens rea. Karena sebetulnya mereka melakukan mengoplos ini bukan untuk tujuan mati sebetulnya. Tadi lebih kepada ekonomi, pendekatan ekonomi. Walaupun tapi akibat dari itu, nah jadi itu ya. Jadi pendekatan seperti itu. Tapi jadi apakah dengan total hukuman tersebut bisa memberikan efek jera? Ya mudah-mudahan sih tidak ada. Sampai sekarang pun sampai dengan orang dipidana mati, kalau saya termasuk orang yang belum percaya sepenuhnya bahwa pidana itu adalah menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah. Itu hanya salah satu upaya yang harus dilakukan karena sebetulnya yang lebih penting lagi tadi adalah persoalan-persoalan bagaimana mencegah itu. Gitu kan ya, karena saya katakan tadi penjatuhan pidana itu simptom, menyelesaikan apa yang telah ada, tapi di sini di bawah ini yang harus dikemas, dibini sedemikian rupa supaya tidak muncul lagi persoalan. Bagaimana mencegah itu, artinya solusinya seperti apa dan siapa yang bertanggung jawab ya untuk kasus-kasus seperti ini. Tadi juga Pak Yoslan sudah begitu ingin menjelaskan siapa sebenarnya pihak-pihak yang harus bertanggung jawab selain dari pihak kepolisian. Kami akan lanjutkan usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.